Selamat berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kuartil. Seperti apa kuartil itu nanti kita akan saksikan bersama di video hari ini. Kemudian di video ini kita akan lengkapi contoh soal serta pembahasannya serta konsep dasarnya. Jadi semoga dengan contoh soal dan pembahasan ini nanti kita akan semakin paham, semakin mengerti. Dan jangan lupa, matematika itu mudah. Teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama adalah jangkauan suatu data. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut sebagai rentang atau range. Rumusnya yaitu jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Contoh, tentukan jangkauan atau rentang dari data berikut ini. Informasi soal, data tertinggi 12. Data terendah adalah 4. Pembahasan, jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Berarti 12 dikurang dengan 4 sama dengan 8. Jadi jangkauannya adalah 8. Baik teman-teman, kita kembali ke jangkauan kuartil. Kuartil adalah sebuah ukuran yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kita bisa buat garis bilangan seperti ini. Yang paling sebelah kiri ini adalah nilai terendah. Setelah itu kita bisa cari kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan nilai tertinggi di sebelah kanan. Jadi seperti ini perkiraan peta kuartil yang akan kita bisa cari nanti. Kita lihat keterangannya. QB adalah kuartil bawah, QT adalah kuartil tengah, dan QA adalah kuartil atas. Kuartil-kuartil pada suatu data dapat ditentukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data menurut garis lurus. Tentukan kuartil tengah atau mediannya. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah yang terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan kuartil tengah. Yang keempat, tentukan kuartil atas yang terletak di tengah antara kuartil tengah dan nilai tertinggi. Nah, ini teman-teman cara untuk menentukan kuartil bawah, tengah, dan atas. Ini caranya. Contoh 1. Tentukan kuartil-kuartil dari data berikut ini. Pembahasan. Langkah pertama adalah urutkan data. Ini kuncinya di sini teman-teman. Urutkan data. Maka kita urutkan dari data yang paling kecil ke data paling besar. Setelah itu kita pasangkan dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, ini kita pasangkan dari ujung dengan ujung. Kemudian terus begini. Ya, kita ikuti terus, kita pasangkan, dan kita mendapatkan sisa satu bilangan di bagian tengah. Inilah yang disebut sebagai kuartil tengah atau median sebenarnya ya. Jadi kuartil tengah itu sama aja dengan median.
Nah, ketika didapatkan satu bilangan seperti ini teman-teman di bagian tengah ini berarti kita bisa langsung katakan bahwa kuartil tengah adalah 4. Kemudian kita mau cari tahu kuartil bawah teman-teman. Caranya bagaimana? Kita tetap pasangkan teman-teman. Dari ujung dengan yang sebelah sini. Nah, mendapatkan sisa 2 bilangan di sini teman-teman. Maka kita bisa ubah. Kita lanjutkan satu proses lagi untuk mendapatkan kuartil bawah dengan cara 2 ditambah 3 dibagi 2. Jadi 2 dan 3 ini dari sini teman-teman. 2 tambah 3 adalah 5, 5 bagi 2 adalah 2,5. Jadi kuartil bawahnya adalah 2,5. Lalu kita akan cari kuartil atas. Caranya sama, kita pasangkan seperti ini. Kita mendapatkan sisa 2 bilangan. Maka kita proses satu langkah lagi, yaitu 5 ditambah dengan 6 dibagi 2. Maka didapatkan 11 bagi 2, 5,5. Jadi kuartil atas adalah 5,5. Nah, kita simpulkan teman-teman. Langkah pertama adalah yang paling penting mengurutkan datanya dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Kemudian ketika mendapatkan satu bilangan seperti ini di bagian tengahnya ini, kita bisa langsung katakan bahwa 4 ini sebagai kuartil tengah. Lalu ketika 2 bilangan seperti ini kita proses lagi, kita jumlahkan, kita bagi 2, baru kita dapatkan kuartil bawah, dan kuartil atas pun sama. Gitu ya. Ada 2 bilangan, kita jumlahkan, kita bagi 2, didapatkan 5,5. Jadi kesimpulannya adalah kuartil bawah 2,5, kuartil tengah itu 4, dan kuartil atas adalah 5,5. Dan perlu kita pahami, perlu kita ingat bahwa kuartil tengah itu sama saja dengan nilai median dari data tersebut. Contoh kedua, tentukan kuartil-kuartil dari data berikut ini. Masih ingat teman-teman apa langkah pertama? Ya, kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu gimana? Ya, kita pasangkan dari ujung dengan ujung, sehingga kita mendapatkan 2 bilangan di tengah ini teman-teman. Nah, ini ketika kita mendapatkan 2 seperti ini, kita tidak bisa langsung katakan bahwa oh mediannya adalah 7 yang ini atau 7 yang ini, atau kuartil tengahnya adalah 7 ini dengan 7 ini. Itu tidak bisa. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan setelah ini apa? Iya, kita jumlahkan kedua data tersebut, baru kita bagi dengan 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi 7 ini setelah diproses penjumlahan, karena kebetulan kan bilangannya sama gitu ya. Kalau nanti bilangannya beda, pasti nanti hasilnya pun berbeda. Jadi 7 ini setelah dia mengalami proses penjumlahan kemudian dibagi begitu. Lalu kuartil bawah. Nah, ini ada sesuatu yang perlu kita pahami teman-teman. Ketika mendapatkan kuartil tengah 2 seperti ini, kita belah begini teman-teman. Jadi yang paling kuartil bawah kita bisa buat dengan cara memasangkan. Jadi data yang seperti ini masih kita bisa gunakan. Nah, kemudian ini kita pasangkan, dapatlah satu bilangan di tengah yaitu 5. Maka kuartil bawah adalah 5. Kemudian kita bisa lihat juga kuartil atas, langkahnya tetap sama. Kita belah data tersebut, kita pasangkan, baru kita mendapatkan kuartil atas adalah 8. Nah, jadi kesimpulannya itu teman-teman, jadi langkah pertama kita belah untuk mendapatkan kuartil atas dan kuartil bawahnya. Seperti ini kita belah. Jadi kuartil bawah adalah 5, kuartil tengah adalah 7, kuartil atas adalah 8. Perlu diingat-ingat pembelahan data yang ada di tengah ini.
Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, begitu teman-teman. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat karena matematika itu mudah. Baik teman-teman, ke pasar beli melon, jauh-jauh hanya beli satu. Terima kasih sudah menonton. Berjumpa lagi di lain waktu.